Halo sobat bisnisku, selamat datang kembali di podcast Kau Dengannya dan Aku Dengan Bisnisku. Nah, jadi di depan aku udah ada nih pembisnis besar dan juga pengusahawan. Nah, beliau ini udah punya banyak banget cabang seluruh Indonesia. Dan sebelum itu kenalin diri dulu dong, Pak. Halo sobat bisnis, nama saya Fauzan, saya sebagai narasumber di podcast hari ini. Baik, nah sebelum itu saya pengen tahu lebih dalam nih Pak tentang pengelolaan uang gitu ya dalam dunia bisnis. Sebelum itu tentunya Bapak pasti punya usaha ini nggak langsung besar dong Pak, pastinya kan. Pas dari kecil itu tuh gimana sih awalnya kok bisa sampai besar banget? Jadi awalnya bisnis saya itu bisnis biasa aja. Terus saya lihat di Instagram, di TikTok, itu ternyata ada pakai jasa influencer. Jadi dari situ saya tahu kalau pakai jasa influencer nih bisnis kita tuh bisa makin maju dan makin berkembang. Terus saya coba seiring berjalan waktu bisnis saya ini makin berkembang dan banyak disukai oleh banyak orang. Nah tentunya setelah udah pakai jasa influencer berarti banjir orderan dong. Nah itu tuh ada nggak Pak mengubah formulasi skincare-nya? Tentunya ada. Kami melakukan 2 kali perubahan karena kami juga melihat kualitas kulit Indonesia itu yang dominan. Jadi kalau kata saya kalau nggak dirubah itu bisa jadi produk kita dinyatakan gagal. Berarti harus menyesuaikan produk muka Indonesia lagi. Kayak kan Indonesia cenderung kulitnya kering ya. Gara-gara kan cuaca itu kan kayak terik banget. Nah kan tentunya setelah banjir orderan itu berarti uangnya makin banyak dong Pak. Terus itu gimana sih cara ngelola keuangan yang baik dalam dunia bisnis? Nah sebelum saya bangun bisnis ini, saya sebelumnya menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu saya buat anggaran karena yang kita tahu bisnis ini ada pengeluaran dan juga pendapatan. Terus saya buat dana darurat. Terus yang ketiga saya optimalkan untuk bayar pajak, dan yang keempat saya utamakan bayar hutang dulu. Kira-kira utang yang tinggi itu tuh bakal mempengaruhi nggak Pak sama strategi yang baru Bapak sebutkan ini, atau malah kayak sebenarnya nggak perlu, bisa-bisa sih dibarengin atau kayak gitu Pak? Tentunya utang yang tinggi sangat mempengaruhi bisnis kita. Karena makin tinggi utangnya, maka pendapatan kita juga percuma aja pendapatan banyak tapi utangnya tinggi. Intinya pendapatan kita jadi sedikit lah. Karena dari pendapatan itu langsung untuk bayar utang ya Pak, berarti sangat mengganggu strategi dong. Gimana kalau misalnya kita ngebuka bisnis Pak, tapi kita tuh nggak ngebayar utang terlebih dahulu, itu tuh bakal menghambat banget nggak? Wah pasti menghambat banget lah. Soalnya kita kan sebelum buka bisnis ini tentunya ada utang kan. Dari utang untuk beli sampel produk, kita buat logo ya, itu kita jasa influencernya, itu rata-rata nggak murah lah biaya. Tentu kita juga ada minjam di bank. Nah kalau kata saya ya harus bayar utang dulu. Berarti Bapak pakai modal itu dari uang bank ya Pak? Ya. Kan tadi Bapak juga bilang salah satu stepnya itu kan mengoptimalkan pajak. Kira-kira mengoptimalkan pajak yang benar itu seperti apa sih Pak dalam dunia bisnis itu? Dalam dunia bisnis itu kita mengoptimalkan pajak itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tuh disebut sebagai bisnis legal. Kalau kita pakai tidak sesuai dengan aturan yang ada itu sama aja ilegal. Kira-kira pakai konsultan pajak nggak Pak itu? Pasti pakai, karena konsultan pajak itu memudahkan kami dalam mengatur pajak. Dengan adanya konsultan pajak ini, kita tuh bisa lebih mudah karena udah diatur langsung sama si konsultan pajak ini, mulai dari tata caranya, terus teorinya, itu udah langsung diajarkan sama konsultan pajak. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Berarti penggunaan konsultan pajak ini benar-benar efektif dong Pak dalam mengoptimalkan pembiayaan pajak? Iya, sangat efektif. Karena semenjak saya menggunakan konsultan pajak saya itu selalu aman dan tetap mengikuti undang-undang. Terus produk Bapak ini udah terverifikasi dong pastinya dengan BPOM? Oh, udah jelas. Karena setelah kita produk udah jadi, itu tuh kita harus wajib melakukan cek laboratorium ke BPO. Karena kalau nggak ada itu produk kita nggak bisa jual. Karena kan banyak tuh guys, kayak udah pengusaha besar terus dia nggak ada tes uji laboratorium. Nah,
kira-kira Pak, strategi yang udah Bapak sebutkan tadi itu tuh udah berapa lama sih Bapak terapkan? Sebelum membuka bisnis saya sudah menerapkan strategi ya, karena tentunya kita udah melakukan perencanaan sebelum membuka bisnis secara resmi. Soalnya guys, kalau misalnya bisnis tanpa perencanaan tuh bakal gagal gitu ya Pak, bakal rusak gitu. Nah, apakah strategi itu bermanfaat buat mengelola keuangan dalam bisnis Pak? Sangat bermanfaat, karena kalau saya menggunakan strategi dalam bisnis itu, bisnis saya tuh teratur secara rapi, tidak berantakan. Kalau ada masalah itu bisa cepat-cepat diselesaikan. Oke baik. Nah kira-kira Pak, kan kita udah bahas doang strateginya. Kira-kira Bapak ada gak rencana untuk nge-launching produk baru? Ini spoiler ya guys, buat yang pakai produk Bapak ini. Jujur ada. Saya punya rencana me-launching sunscreen, kayak krim malam. Itu kami belum punya produknya. Terus kan pastinya di Indonesia ini panas. Jadi kami mau meluncing sunscreen yang emang ampuh untuk masyarakat Indonesia. Serta juga untuk apa berarti apa yang emang menyesuaikan kulit kering masyarakat Indonesia ya. Soalnya kan Indonesia ini kayak udah panas terik, terus juga udah berabu-abu juga ya. Mantap sih, dicobain guys kalau udah launching. Nah untuk produk barunya nih Pak, kira-kira kisaran harganya berapa sih? Kalau untuk harga, tentunya kami meletakkan harga yang ekonomis. Nah, jadi bisa digunakan untuk pelajar. Berarti emang yang harganya masuk di kantong pelajar ya. Ini buat para pelajar itu bisa nih cobain. Harganya udah terjangkau. Terus pasti formulanya nggak main-main guys. Nah segitu dulu ya guys untuk episode kali ini dari Kau Dengannya dan Aku Dengan Bisnisku. Untuk kaum pelajar jangan lupa ya untuk coba produk baru dari Pak Fauzan nih. Sampai jumpa nanti.